Saya Mandala Badisoji akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk-petunjuk akan kami telusuri. Terkadang penolakan-penolakan dalam pencarian itu sering terjadi. Walaupun pencarian itu susah dan memerlukan waktu dan tenaga, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Ibu rumah tangga yang udah 18 tahun sama sekali tidak pernah ketemu sama anak. Bisa dibayangkan dong, seorang ibu ya yang sayang banget sama anaknya, apalagi ini anak satu-satunya, dia nggak pernah ketemu sama sekali sama anaknya. Melihat mukanya pun nggak pernah. Fisiknya pun dia nggak tahu seperti apa. Apalagi berjumpa. Udah pasti dia ini kangennya minta ampun. Ya berharapnya sangat luar biasa pengen ketemu sama anaknya ini. Saya Ratmi. Ibu Ratmi? Ratmi siapa? Ratmi Ningsih. Ratmi Ningsih. Ya, ini setelah kita baca ya, alasan ibu ikut acara ini dan ibu juga cerita latar belakangnya seperti apa, kita jadi sepakat untuk membantu ibu. Di dalam mobil kita jelaskan semuanya ya seperti apa prosedur untuk mengikuti acara bikin mewah ini. Di situ Ibu Ratmi cerita. Jadi sekarang alhamdulillah katanya ekonominya sudah membaik. Dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan dia juga bisa menabung dan juga menyiapkan masa depan dia beserta anaknya. Cuma masalahnya, sampai sekarang anaknya ini masih belum ketemu di mana keberadaannya. Ya kok bisa? Udah berapa tahun Ibu? Saya udah 18 tahun nggak ketemu. 18 tahun, berarti anaknya sekarang umur? 18 tahun lebih. 18 tahun iya. lebih. Oke, Ibu boleh cerita sedikit tentang masalah Ibu ini? Jadi gini Mas. Suami saya tuh meninggal waktu saya hamil besar kan, jadi anak saya belum lahir. Terus kehidupan saya itu kan yang cari nafkah cuma suami kan. Jadi setelah anak saya lahir 2 bulan itu ekonomi saya tuh nggak stabil gitu. Jadi saya makan aja harus pinjam sama tetangga kiri kanan Mas. Udah kondisi ekonominya pas-pasan, serba kekurangan, untuk biaya melahirkan aja susah, tiba-tiba suami yang dia cintain ini meninggal dunia. Sudah jatuh ke timpa tangga, sudah susah, suaminya kemudian meninggal. Bingung dia. Akhirnya ada saudara suami saya yang kerja di Sumatera sana, ngajakin saya kerja ke sana. Akhirnya saya mau dan saya putuskan nitipin anak saya tuh ke Mas Risto. Itu saudara saya, kakak saya. Dia yakin banget kalau Risto ini orang yang bisa dipercaya. Risto ini adalah orang yang baik. Dia sama istrinya berjanji akan menjaga anak ini sebaik-baiknya, akan merawat anak ini sebaik-baiknya. Dia percaya banget sama Risto sama Evi ini. 13 tahun yang lalu, Ibu berarti terus aktif ngubungin anak Ibu. Iya. Berarti sempat komunikasi sama anak Ibu? Enggak. Cuman Mas Risto aja ngasih kabar kalau anak kamu sehat, baik-baik aja. Oh, gitu aja. Jadi Ibu nggak pernah kontak sama anak? Enggak. Waktu terakhir ketemu sama Mas Risto menanyakan anak Ibu? Yang kemarin ini. Kemarin tuh kapan? 2 hari yang lalu. Oh, Mas. baru? Iya. 2 hari yang lalu? Iya. Ibu datang ke Mas Risto. Terus apa jawabnya? Mas Risto bilang kalau Mbak Evi itu bawa anak saya pergi dan
Dan Mbak Evi juga udah diceraikan sama Mas Risto, udah bercerai, Mas. Kenapa bisa sampai cerai? Kemana istrinya? Dan yang lebih parah lagi, ternyata begitu Risto cerai sama istrinya yang namanya Evi ini, anaknya Ibu Ratmi ini dibawa pergi sama Evi, istrinya Risto. Dan entah pergi kemana coba. Saya nanya sama Mas Risto, dibawa kemana? Mas Risto juga bingung. Dan Mas Risto bilang, sekarang Mbak Evi tuh kerja di salon gitu, Mas. Risto ini pernah dapat informasi dari kawannya kalau Evi ini atau tante Evi ini kerja di sebuah salon. Dan Risto pernah datang ke sana tapi nggak pernah ketemu katanya. Nggak bisa tenang kalau belum ketemu anak saya, Mas. Nggak bisa tenang. Tanya, Ibu udah siap langsung ke sana? Ya, sekarang Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke sana. Di daerah mana tadi, Bu? Kebayoran, Mas. Bayoran ya. Sebuah salon dengan nama Anita Salon di daerah Jakarta, dan kita langsung menuju ke salon tersebut. Sampai di salon itu kita ketemu sama salah satu pegawainya bingung, ini ada apa ini? Misi. Ya, halo. Ya, saya Mandala. Ya, ini sorry banget ini kita rame-rame mbak kamera ke sini. Iya. Apa ya? Maaf ini boleh ngobrol sebentar di sini. Ini mbak pemiliknya apa yang kerja di sini? Kebetulan saya kerja di sini. Ini salon Anita, betul? Ya, Mau tanya, ada yang kerja di sini namanya Mbak Evi. Mbak Evi, Mbak. Mbak Evi ya? Iya. Saya Mbak Evi, Mas. Hah? Kamar saya Mbak Evi. Iya, Mas. Mbak, aku saudaranya Mbak Evi. Iya. Mbak Evi udah lama keluar sih. Memang benar ada yang namanya Ibu Evi atau Tante Evi kerja di salon ini. Tapi nggak lama Mas kerja di sini. Nah kenapa nggak lama? Apa dia pindah ke tempat yang lain? Enggak Mas. Dia nggak lama kerja di kantor ini karena dia dipecat, dikeluarkan sama bos saya. Dia pertama dia itu sering banget godain pelanggan cowok kita. Jadi kadang dia itu apa ya, kayak menawarkan dirinya sendiri gitu. Ini gue coba klarifikasi ulang sama pegawai salonnya. Gue tanya ulang, Mbak ini Tante Evi. Tante Evi yang punya anak namanya Risma. Dan ternyata pegawai salon itu bilang, benar Mas. Dia punya anak memang namanya Risma. Umurnya kurang lebih 18 tahun. Dan yang paling parahnya lagi Mas, dan maaf ya, dia juga sering nawarin anaknya. Maksudnya? Ibu Ratmi langsung nangis di situ. Bocor semua air matanya di situ. Dia kaget. Tante Evi yang selama ini dia kenal, kenapa dia memperlakukan anaknya seperti itu? Ini alamat kontrakannya Ibu Evi. Makasih Mbak ya. Mas kalau boleh tahu ibu ini siapa Ibu Evi ya? Saya ini orang tua kandung anak yang diasuh Mbak Evi, Bang. Saya orang tuanya. Maksudnya ibu ini bukannya Risma, ya Risma anak saya, Risma. Jadi bapak Mbak Evi itu anaknya ibu. ibu yang sabar ya Bu ya. Saya nggak nyangka kalau itu anak ibu. Aduh, saya tahu banget gimana caranya Bu Evi memperlakukan siapa Risma ya. Iya. Dia tuh kayak ibu yang nggak punya hati, Mas. Dia bener-bener. Kita tanya sama pegawai salonnya, terus kemana Tante Evi ini pergi? Kemana Tante Evi ini tinggal? Akhirnya pegawai salon itu ngasih alamat ke gue. Ini Mas alamatnya.
Terakhir yang saya tahu dia kontrak di rumah ini. Ini alamatnya. Jalan Kecapi, Jakarta Barat. Mbak Evi jahat banget sih, Mbak Evi. Itu kan informasinya belum pasti. Risma. Kita tetap akan usaha kok, Bu, ya. Lindungi Risma. Ya Allah, Risma, anakku. Di rumah kontrakan, ketemu sama ibu kontrakannya, dapat informasi kalau ternyata Tante Evi sudah diusir sama pemilik kontrakannya. Saya nggak tahu ya. Pokoknya saya udah usir Bu Evi itu dari rumah kontrakan saya. Setiap malam laki-laki, entah dari mana itu kenalnya, datang ke rumah nginep. Datang ke rumah nginep. Nah, itu kan nggak jelas. Sampai-sampai anaknya aja didandani menor. Apa sih sebenarnya kerjanya Tante Evi ini? Di salon informasinya juga sama, negatif. Astagfirullahaladzim, itu anak saya, Mas. Itu anak saya. Ibu tunggu dulu. Itu anak saya, Mas. Itu Tunggu dulu, anak Ibu. saya. Sebentar, Ibu. Iya, jadi gini Bu, sebenarnya ini mudah-mudahan Ibu Evi yang kita maksud ya mudah-mudahan ya kita nggak salah orang ya, cuman ini benar melakukan ini semua Ibu Evi. Iya betul. Sampai saya dibuat sama RT di sini. Ini Ibu Evi yang pernah kerja di salon Ibu? Iya, yang kerja di salon. Di salon Anita? Iya betul. Risma, Mas, itu anak. Mas, Risma dijual sama Mbak Evi. Tega banget, Mbak Evi. Ini anaknya yang semata wayang umur 18 tahun, selalu sama dia kemana-mana. Iya, dia selalu berdua. Sebenarnya Ibu Ratwi ini menitipkan anaknya sama Ibu Evi itu Dari kecil? dari bayi. Ya Allah, kok bisa ya kayak begitu? Ya, tapi ya mungkin aja bukan anaknya Ibu Ratwi ya, mungkin Enggak, Mas, itu pasti Risma, itu anak saya. Dia selalu berdua, pasti itu anak saya, Mas. Itu Risma, Mbak, Risma. ya mungkin Ibu Evi punya anak lagi kan bisa. Dia nikah lagi mungkin. Nggak mungkin. Mbak Evi itu mandul, Mas, nggak bisa punya anak, nggak mungkin, itu pasti anak. Risma, ya Allah, Risma. Kita sekarang lagi berjuang ya untuk mencari Mbak Evi ini sama anaknya. Ya mudah-mudahan ketemu ya Mas ya. Kita doanya Bu ya. Saya juga perhatian. Ya, Ibu sekarang kira-kira Ibu tahu nggak Mbak Evi ini pindah kemana Ibu? Mungkin ada tetangga yang bilang. Waduh, kalau pindahnya saya nggak tahu. Dia kerja di kafe dekat sini lah, nggak jauh. Dia dapat informasi kalau Ibu atau Tante Evi ini kerja di sebuah kafe. Nggak jauh Mas kafenya. Kerja dekat sini? Iya, ibunya. Jadi sebenarnya kerjanya itu dekat sama kontrakannya. Di kafe apa itu? Kafe apa itu? Kafe biru kayaknya. Oh, kafe biru. Daerah sini Bu? Iya, betul. Nggak jauh kok dari sini. Sebagai apa dia bekerja? Wah, saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Ya udah, kita nanti coba cek sana. Makasih Ibu sekali lagi informasinya. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau mengganggu Ibu. Sabar, terima kasih Ibu. Sabar Bu ya. Mudah-mudahan anaknya ketemu ya. Amin. Terima kasih. Risma, Mbak, aku mau ketemu Risma. Risma di mana ya Allah? Lindungi anakku ya Allah. Risma, aku pengen ketemu Risma, Mas. Tolong, Mas. Pak mau bantu Ibu yang sabar Bu ya. Tolong, Risma. Risma. Sekali lagi sabar. Tadi kan kita berdoa buat anak Ibu. Jaga kesehatan dia. Ya. Mbak Evi jahat banget sih, Mas, Mbak Evi. Ya Allah. Mungkin gini Bu, kita nggak pernah tahu ya apa rencana Allah di balik ini semua ya kan. Tapi yang jelas Allah pasti akan berusaha untuk bantu kita kalau kita benar-benar mau bantuin ya, mau tulus ya untuk mencari anak Ibu. Ya, yakin itu sama Allah Ibu ya. Ya kita berharap mungkin itu bukan anak Ibu ya. Mungkin dia nikah lagi mungkin ya.
dari suaminya yang baru, mungkin dia punya anak ya. Kita kan nggak pernah tahu ibu rencana Allah ya. Kita nggak pernah tahu. Yang penting ibu berusaha untuk mencari, sabar, ikhtiar ya. Dari rumah kontrakan ketemu pemilik kontrakannya bilang dia dapat informasi kalau ibu atau tante Evi ini kerja di sebuah kafe. Gak jauh mas kafenya. Coba cari aja di sana, Kafe Biru namanya. Akhirnya kita menuju ke kafe tersebut. Begitu sampai di Kafe Biru, kita ketemu sama salah satu pegawai di Kafe Biru itu. Kita nanya dong. Oh, Tante Evi. Iya mungkin. Iya. Yang punya anak gadis Mbak. Oh iya ya, Tante Evi mah nggak kerja di sini mas. Oh, Terus ya, tapi dia sering nganter cewek-cewek ke kafe ini. Siapa sebenarnya tante Evi ini? Kenapa dia banyak menawarkan cewek-cewek ke kafe itu? Dan pegawai itu bilang, bahkan anaknya tante Evi ditawarkan ke lelaki. Terus saya bisa ketemu dengan Mbak Evi nggak Mbak? Ketemu Mbak Evi? Mbak Evi sih biasanya malam-malam suka kesini, tapi sekarang tumben nggak datang kesini. Nggak tahu kenapa. Setiap malam Biasa selalu kesini. Iya. Biasanya jam berapa datang ke sini, Mbak? Malam lah, pokoknya sekitar jam 9 jam 10-an udah ada. Terus kalau anaknya Berarti sebentar lagi dong. Iya. Kalau anaknya lagi pergi bu, Kemana Mbak? puncak sama Pak Anwar. Hancur ini Ibu Rasmi hatinya. Anaknya tante Evi dibawa sama Om Afan ke puncak, katanya jalan-jalan, tapi 2 hari baru pulang. Waktu menunjukkan 9.30 malam. Karena sebentar lagi jam 10, ya udah akhirnya kita tunggu saja yuk. Siapa tahu kita ketemu sama tante Evi di kafe itu. Kita tunggu di kafe itu 30 menit, 1 jam, 2 jam, 2 jam setengah, belum ada kabar. Dan gak lama kemudian lewatlah seorang perempuan masih muda di situ. Maaf bu, itu yang barusan tadi ada anaknya ibu itu. Mbak, itu yang tadi lewat. Ibu Ratmi udah gak sabar, dia duluan lari di situ, dia kejar perempuan itu. Nah, pas dikejar perempuan itu, langsung ditanyain, benar nggak kamu Risma? Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu kamu Risma kan, kamu Risma kan? Ibu saya bukan. Siapa sih? Ini apa-apaan sih? Tunggu. Sebentar mbak. Ini apa-apaan? Ini apa-apaan? Ya sebentar, saya mau nanya. Saya bukan Risma, dan saya bukan anak kamu. Saya punya orang tua sendiri, dan nama saya bukan Risma. Mbak Risma bukan? Mbak Risma bukan? Kan nama saya Mawar. Tapi ini apa-apaan? Ya sebentar, Mawar. Iya, saya Mawar. Saya bukan Risma. Mawar ini kenal Ibu Evi? Bu Evi. Oh, itu mami aku. Mami, maksudnya mami kamu? Iya, mami aku. Ibu Evinya mana sekarang? Atau mami aku sih? Ibu Evinya mana sekarang? Di rumah. Di rumahnya? Tante Evi itu mami saya. Saya cuman anaknya. Oh, mami manggilnya. Anak dan tanda kutip. Anak yang di bawah naungannya dia. Awalnya susah banget untuk minta alamatnya Tante Evi ini. Nomor teleponnya pun gak dikasih. Dia ngeles sana sini, mempersulit kita semuanya. Kita coba rayu, kita coba kasih pengertian.
barulah perempuan yang ngakunya adalah anaknya Tante Evi ini ngasih alamatnya rumah Tante Evi. Keesokan harinya tim mencoba survei. Ditelusurin jalan yang dikasih alamatnya dan ternyata dapat kabar memang betul. Itu rumahnya Tante Evi. Pak Ibu bicara baik-baik ya. Bagaimanapun juga kan masih saudara Ibu. Pas kita jalan di depan rumahnya, klien kita Ibu Ratmi yakin banget itu Evi Mas, itu Evi Mas, itu Mbak Evi Mas. Mbak Evi, permisi Ibu. Iya. Mbak, mana Risma, Mbak? Risma anakku mana, Mbak? Ngapain lo kesini? Dengar ya, Risma anak lo itu udah gua usir dari rumah gua. Pas begitu ketemu, Ibu Ratmi ketemu sama Tante Evi ini malah marah-marah coba. Ngapain lo kesini? Mbak Evi, aku mau jemput Risma, Mbak. Aku mau jemput Risma anakku. Dengar ya, Risma itu gua udah usir dari rumah gua. Hah? Ngapain lo nyari-nyari anak yang gak tahu diri itu? Berapa, Mbak? Bilang biaya berapa yang Mbak udah keluarin buat Risma, Mbak? Buat anakku berapa ngomong, Mbak? Ngomong. Dengar ya, lo mana mampu? Kakak lo tuh gak akan sanggup ngebiayain lo, lagi anak lo. Emang lo yang gak tahu diri ya? Berani sama gua lo ya? Sosok kaya, orang banyak ibu itu kamu saya sama kamu. Ibu udah tenang dulu dong, Bu. Udah pergi aja, mendingan lo pergi dari sini. Malah dimaki-maki, diusir. Dengerin ya, lo mau tahu anak lo tuh udah pergi, udah jadi orang gembel. Tahu nggak? Gembel. Dan nggak ada tuh yang ngasih makan anak lo. Ngerti lo? Udah pergi sana. Ngapain sih? Ibu tolong kasih tahu. Nggak ada urusan. Di mana Mbak Risma? Tolong, Mbak. Risma di mana, Bang? Anakku di mana? Aku tempatnya dosa. Mbak Evi, buka pintunya, Mbak. Mbak Evi, buka pintunya, Mbak. Risma di mana, Mbak? Mbak Evi, Mbak Evi. Mungkin tiada terhingga lagi kesalahan ini. Ya Allah, ampunilah hamba. Aku tiada berdaya memohon dalam doa. Ya Allah, kuatkan imanku dari segala cobaan dunia yang membelenggu. Ya Allah, kuatkanlah aku. Akhirnya kita coba pergi meninggalkan rumahnya Tante Evi. Karena Tante Evi ini tidak bisa dideketin dengan baik-baik, nggak bisa. Orangnya emosi, orangnya kasar. Diusirlah kita di rumahnya Tante Evi. Cepet, Mas. Cepet kasihan Risma. Kita cari di mana, Mas. Pengen ketemu Risma. Kasihan dia, Mas. Ya Allah. Kita semua pengen ketemu cepat-cepat ya. Tapi Ibu harus sabar ya. Ibu nggak boleh stres seperti ini. Ya, saya tahu ini berat buat Ibu. Harus ikhlas ya Bu ya. Iya. Usaha Ibu ya. Yang nggak usah didengerin apa omongan dia ya. Yang penting kita buktikan. Apa yang diomongin dia kita buktikan Ibu. Bener nggak apa yang dia lakukan seperti itu ya? Nanti coba tim yang ngintai ke rumahnya dia ya. Coba ngintai ya. Siapa tahu mungkin Risma ada di dalam rumahnya atau enggak, nanti kabarin ke kita ya. Tim ya, kabar ya. Ya. Sekaligus kita nanti coba buktikan bener nggak apa yang diomongkan dia tadi bilang ya, kalau anaknya dilempar ke
jalanan. Iya, jadi gelandangan. Nanti kita coba cek juga cek ke sana. kebenarannya. Kita tanya orang-orang di sana, bener nggak? Ya, ada anak namanya Risma. Ya Ibu ya, kita buktikan semuanya Ibu. Kita nggak diam pokoknya. Ini sekarang bos. Ya nanti kita coba rundingan sama tim lagi Ibu ya. Ya kalau emang memungkinkan sekarang kita langsung ke sana Ibu ya. Yuk mari kita, yuk. Nah pas kita mau menuju ke mobil, tiba-tiba iya, Mas ini siapa? Saya tadi tangganya Bu Evi. Oh, Iya. Iya. Mau ada perlu apa, Mas? Saya tadi mau ngasih tahu nih, nggak enak tadi kan lagi ribut-ribut tuh, dan saya kurang ngerti deh. Oh, Mas tadi ngeliat kita. Iya, tangganya banget tuh, dekat banget. Iya, gini. Anaknya Bu Evi itu Risma. tinggal sama Pak Umar sekarang. Pak Umar. Tinggal sama Pak Umar. Pak Umar. Iya. Informasi bahwa ternyata Tante Evi ini ya, tidak membuang anaknya. Tetapi anaknya ini dirawat sama Pak Umar. Pak Umar ini siapa, Pak? Itu yang sering suruh-suruh sama Bu Evi. Kok Masnya tahu? Sering nongkrong sama saya, kan sering-sering ngobrol gitu. Jadi tahulah ibaratnya. Pak Umar cerita. Nah, Jadi iya. si Risma ini sekarang tinggal sama Pak Umar. Iya, bener. Di mana tinggalnya, Mas? Deket Kelurahan Sunter, Mas. Iya, Kelurahan Sunter. Jauh dong dari sini. lumayan sih. Kok tadi Ibu Evi bilang anaknya dibuang di jalanan jadi gelandangan itu? Oh, saya kalau itu kurang tahu. Nggak benar itu Kalau berarti ya? iya, makanya kan pernah saya tanya-tanya sama Pak Umar. Iya, berarti yang sebenarnya adalah tinggal sama Pak Umar. Iya, sekarang tinggal sama Pak Umar. Kita ke sana, Mas. Sekarang kita ke sana. Iya, dan nanti kita akan coba ke sana. Mas, terima kasih banyak, Mas ya. Iya, sama-sama. Iya, kalau gitu Mas. Iya. Oke, Makasih, Mas ya. Biar cepet ketemu ya. Makasih, Mas, ya. Iya. Dapat informasi tentang Pak Umar. Kita dikasih alamatnya. Kita langsung menuju ke sana. Nah, perjalanan menuju ke rumahnya Pak Umar, Ibu Ratmi ini masih penasaran. Kita nanti di sana kita akan coba cek bener nggak di daerah Polsek Sunter itu Ada rumahnya Pak ada Umar. rumahnya Pak Umar. Mas, boleh nggak sih Mas kalau kita balik lagi ke rumahnya Mbak Evi? Dia mohon sama gue, sama Feli, ayo Mas, ayo Mbak, kita kembali lagi ke rumah Tante Evi. Saya masih nggak percaya kalau anak saya udah nggak tinggal di situ lagi. Dia yakin banget kalau Risma ini tidak ada di Pak Umar, tidak Mas. Risma ini nggak mungkin ada tempatnya Pak Umar. Risma ini masih ada di tempatnya Tante Evi. Dia sembunyikan Risma itu, Mas. Nggak boleh ya Mas balik ke sana lagi Mas. Kita tunggu. Oh, ini kita juga udah di daerah Sunter kan, Bu. Kita tunggu kabar aja ya, Bu ya. Oh, Risma, Risma. Oh, dari Albert nih. Halo? Menuju ke rumahnya Pak Umar, tiba-tiba Oh, Bu Evinya? Sama siapa? Sama anak perempuan? Itu pasti Risma Mas. Ini sini, oh iya ngomong sama Nar. Dia bilang dia Ibu Evi sama anak perempuan jalan. Iya Bar, gimana Bar? Ini ya Mas, kita ini orang susah. Nih, bapaknya bawa-bawa orang ke rumah. Udah tahu gaji kamu kecil. Buat makan aja nggak ada. jadi Rismanya sekarang Udah saya usir Mas dia. Oh, Bu, tega banget sih ngusir anak saya, Bu. Usah gitu ngomongnya dong. kita tanya sama Pak Umar, kemana Risma sekarang? Pak Umar bilang, saya nggak tahu kemana Mas. Terakhir diusir sama istri saya dan saya nggak tahu kemana Risma. Ibu biarin aja, Pak. Ya gimana Bu? Saya juga ini bingung, dia juga orang yang keras juga. Ya saya juga bingung juga Pak. Biasanya Risma pergi kemana Pak? Ya kalau misalnya saya nggak tahu Pak. Dia yang ini kan saya kemarin nggak ada juga Pak di rumah Pak. Kita cari, Mas, kita cari. Kita cari Risma sampai ketemu. Nggak tega Risma ketemu. Ya, enak Pak, malam Pak.